Saudara kemarin ngapain? Ketangkap lagi Pak. Bangga sebagai tamping, tapi datang ke penjara bukan sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai tahanan kembali. Nah jadi tadi waktu saya doa, tadi waktu datang kemarin, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Sampaikan ini. Agar jangan sampai kita-kita yang sudah melayani kembali lagi. Jangankan yang hanya melayani penjara, yang melayani sudah di luar pun, ada nggak potensi untuk bisa masuk penjara lagi? Banyak. Coba kita lihat. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Boleh baca, saya lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Siapa itu Demas? Demas adalah teman sepelayanan dari Paulus. Kita tahu Paulus pelayanannya dahsyat luar biasa. Benar? Tapi Demas yang sepelayanan dengan Paulus berkata, ini perkataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, bahwasanya Demas yang bersama-sama dengan Paulus melayani, Demas telah meninggalkan pelayanan itu. Jadi jangan sangka potensi kita untuk jatuh ke dalam dosa, kembali ke penjara itu juga besar. Kalau, itu nanti mau saya sampaikan. Maka dari itu saudara terkasih, jangan kita menganggap, saya kan sudah pelayanan. Saya kan sudah pendeta, tidak ada yang kebal dengan dosa. Setuju? Nggak ada yang kebal dengan dosa. Demas aja yang sepelayanan dengan Paulus yang kita lihat pelayanannya luar biasa, bisa kembali kepada kehidupannya yang lama. Apalagi kita. Maka dari itu saudara terkasih, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama? Ini yang perlu kita pelajarin agar kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama yang tidak menjadi berkat. Saya yakin dan percaya setiap saudara pasti ingin menjadi berkat. Amin. Dan poin yang pertama, cara yang harus kita lakukan supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Saya bacakan aja dari ayat 17. Sebab itu kukatakan, Efesus 4 ayat 17-nya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pikirannya dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi penyebab pertama, orang bisa kembali kepada kehidupannya yang lama, penyebabnya karena dia jauh dari hidup di dalam persekutuan bersama Allah. Amin. Saya mau tanya dulu, apakah orang yang sudah melayanin sudah pasti hidup dalam persekutuan bersama Allah? Belum tentu kan? Bisa jadi dia hanya sebagai pelayan gereja, dia kan pelayan Tuhan. Orang yang disebut bersekutu dengan Allah itu punya waktu pribadi bersama Tuhan. Dia punya waktu untuk berdoa bersama Tuhan. Dia punya waktu untuk curhat bersama Tuhan. Dia punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Coba saya tanya dulu. Siapa di tempat ini yang setiap hari, jemaat yang ada di siaran online, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Yang membuktikan kita bersekutu dengan Tuhan, ya salah satunya rajin baca Alkitab. Lalu saudara melayani, saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, renta.
kekuatan. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil itu berbicara tentang Yesus. Injil itu berbicara tentang Alkitab. Artinya Alkitab adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sama kayak handphone. Semewah-mewahnya, semahal-mahalnya handphone. Kalau dia tidak terhubung kepada listrik, ada nggak kekuatannya? Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kalau kita tidak terhubung dengan firman Tuhan, kita tidak berdaya. Maka dari itu saudara terkasih, marilah kita melakukan persekutuan pribadi bersama Tuhan. Dan Rasul Paulus, coba kita lihat ayat 17-nya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus ini, surat ini ditulis oleh Paulus. Yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menerima surat itu? Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 1. Siapa yang menerimanya? Coba kita baca dalam Efesus 1 ayat 1. Saya bacakan. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam. Artinya Paulus menulis kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah rajin beribadah. Paulus menulis kepada orang-orang yang sudah melayani. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa Paulus berkata kepada orang yang sudah rajin ibadah? Kenapa Paulus berkata kepada orang yang sudah melayani, hei kamu, jangan lagi sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Apa alasannya Paulus berkata begitu? Bahkan Paulus menegur dengan keras jemaat di Efesus. Jangan lagi hidupmu sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Apa alasannya Paulus berkata begitu? Berarti Paulus melihat buah dari kehidupan jemaat di Efesus pada saat itu tidak baik. Itulah membuat teguran itu datang. Kita tidak akan mungkin bisa memiliki buah yang baik kalau kita tidak bersekutu bersama Allah. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju? Karena dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ranting, Yesus adalah pokoknya. Maka dari itu saudara terkasih, poin yang pertama. Supaya kita jangan sampai kembali kepada kehidupan kita yang lama. Marilah kita hidup di dalam persekutuan bersama Allah. Amin. Ambil waktu setiap hari hidup di dalam persekutuan bersama Allah. Yang kedua, coba kita lihat. Mengapa orang yang sudah lahir baru dapat kembali kepada hidupnya yang lama? Kita lihat di ayat 27 sampai ayat 28. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Poin yang kedua, yang dapat membawa kita sebagai manusia baru kembali kepada kehidupan kita yang lama, karena kehidupan kita masih memberi kesempatan kepada iblis. Mungkin saudara berkata, enggak mungkin lah Pak saya beri kesempatan kepada iblis. Enggak mungkin Pak. Tapi saudara, Alkitab jelas berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi di gereja saya beberapa tahun yang lalu
ada jemaat yang baru. Dengan beraninya dia bilang begini, jemaat kami bergereja di Blok M, di belakang gereja itu tempat anak-anak malam, diskotik, ada pap-pap. Jadi karena dia lagi menggebu-gebunya, Pak Gani, kita ini kan dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Iya. Lalu, ayo Pak kita ke belakang yuk. Maksudnya ke tempat diskotik itu. Tujuannya apa? Ayo kita injilin orang di sana. Oh gitu. Kamu bisa? Oh bisa dong. Saya tanya, kalau waktu kamu ketemu nanti wanita cantik di sana, kamu injilin dia. Bagaimana reaksinya waktu kamu datang? Pendeta ya? Buat pendeta saya kasih diskon 75% deh. Apa enggak kacau? Jangan kita merasa kuat sehingga kita mengambil bagian yang bukan bagian kita. Ngerti maksud saya? Oh, ternyata Bapak pendeta udah saya tambahin deh 90% buat Bapak. Tapi nanti selesai Pak doain saya ya. Apa enggak makin kacau itu? Wah mumpung 90% jarang ini ada. Lagi diskon besar-besaran. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara di sini adalah pergaulan yang baik. Jangan Anda rusak pergaulan Anda kepada pergaulan yang bukan hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan di sini dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Saudara kalau kita nggak bekerja keras, kalau di penjara sih enak, nggak kerja ada makan. Bener nggak? Masalah menunya belakangan, yang penting kenyang. Iya kan? Nggak perlu kerja, tidur aja dikasih makan. Di luar ada nggak yang ngasih makan? Apalagi sudah punya anak istri. Rumah ngontrak lagi. Tanggal 7 umpamanya kontrakan. Pagi-pagi Pak Haji udah ngetok. Assalamualaikum, uang kontrakan, woi. Iya kan? Kita nggak mau kerja. Bukankah itu memberi kesempatan kepada iblis? Kita nggak mau kerja loh. Kita goyang-goyang kaki di rumah kayak bos. Kita anggap kita foreman di penjara. Pak Haji itu gak peduli lu foreman apa enggak, bayar kontrakan. Gak senang lu bak keluar dari sini. Benar gak? Artinya apa? Sebagai manusia baru kita juga harus bekerja karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia juga Tuhan yang bekerja, bukan pengangguran. Setuju nggak? Tuhan kita itu Tuhan yang bekerja. Hari pertama dia kerja, hari kedua dia bekerja. Dan sampai hari ini kalau dia tidak bekerja nggak napas kita. Lalu Tuhan kita yang bekerja. Kalau memang dia ada dalam kita, terbukti kita juga akan rajin bekerja. Karena waktu kita tidak bekerja, pada saat tuntutan sebagai kepala keluarga datang dari anak-anak kita, papa uang sekolah, datang istri, ma, pak, buat uang masak. Alah kemarin udah dikasih uang masak, sekarang minta lagi, ya tiap hari makannya. Ngasih 20.000 minta makan pakai rendang. Ada nggak gitu? Di Medan banyak, di sini nggak ada. Biasanya di Medan banyak itu. Saya besok ke Medan, ke penjara Medan. Nanti sampai di Medan saya bilang, di Jakarta banyak tuh, khususnya Tangerang itu. Tapi waktu saya di Medan, saya ajari mereka kalau suamimu ngasih duit 20.000, dia masak minta pakai rendang, kayu bakar itu direndang. Tahu kalau di kampung kan masih ada kayu bakar kan? Direbus dulu, kasih santan, biar empuk. Pas digigitnya kok keras, udah tua sapinya pak. Ya kan 20.000 pingin makan rendang ya nggak mampu lah. Kadang-kadang kan suami kita nggak peduli, dia harga beras naik, harga minyak naik, dia nggak peduli. Ini 20.
jelas Alkitab mengajarkan kita. Orang yang mencuri artinya apa? Orang yang hidup di dalam dosa, yang tidak ada karakter Kristus dalam kehidupannya harus berubah menjadi orang yang rajin. Bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja keras. Setuju? Tujuannya apa? Alkitab katakan tujuannya bukan supaya kita menjadi kaya, tetapi supaya kehidupan kita bisa menolong orang-orang di dalam kekurangannya. Mungkin istri kita, anak kita, keluarga kita, termasuk tempat ibadah ini juga bisa berjalan karena ya kita-kita yang saling memberi persembahan. Amin. Saudara, Alkitab berkata orang malas jangan dikasih makan. Karena kalau orang malas kita kasih makan tambah malas. Benar gak? Kalau dia udah kelaparan ya mau tidak mau, tapi sering terjadi kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak punya konsep bagaimana cara bekerja, akhirnya apa? Ada barang nih antar ke sana nih, gua kasih sekian nih, ngantar lagi barang. Pertama ngantar dulu, besok-besok udah lama gak pakai lagi lah. Mungkin beda rasanya, dulu kan 10 tahun yang lalu saya pakai, sekarang mungkin beda rasanya. Sama aja rasanya. Amin saudaraku. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, waktu kita tidak bersekutu, waktu kita tidak punya hubungan yang intim kepada iblis, itu juga sama dengan kita memberi kesempatan kepada iblis. Waktu kita tidak rajin baca Alkitab, itu sama dengan kita sudah memberi kesempatan kepada iblis. Jadi mulai dari hari ini, setialah membaca Alkitab. Bukan hanya sekedar dibaca, pertama terima lewat dibaca. Yang kedua renungkan atau artinya pelajarin maksud dan tujuan yang saya baca ini apa. Kalau kita mengerti maksud dan tujuannya, saya jauh-jauh dari Jakarta datang kemari karena saya tahu maksud dan tujuan saya. Ada hujan pun tadi saya tetap kemari. Karena saya tahu tujuannya, saya kemari akan memberitakan Injil. Kalau kita tidak mengerti tujuannya kita apa yang kita baca, ya kita juga nggak akan melakukannya. Jadi tujuan kita membaca firman itu, ya untuk mendapatkan tujuan itu kita memikirkannya, kita mempelajarinya. Tadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, oh berarti tidak akan mungkin ditambahkan kepada saya kalau saya tidak mencari kerajaan Allah. Karena ini kan sebab akibat. Amin. Waktu kita melakukan bagian kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bagian Tuhan akan dia lakukan. Dia akan menambahkan segalanya. Jadi kita harus merenungkan, kita harus mempelajari firman yang kita pelajari. Kalau kita sudah mengerti tujuannya, baru kita juga akan menjadi pelaku firman. Kita merasa bersuka cita, kita merasa diberkati. Lewat firman yang kita sampaikan, kita juga akan membagikannya kepada yang lain. Saya singkat jadi 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Lakukan itu terus menerus. Banyak orang terima firman, bagikan firman. Yang ada debat terus. Lah dia aja belum melakukan. Dia juga nggak mengerti. Begitu dapat dengar khotbah, bagus tuh ayatnya. Gua kirim buat si Arno, ini cocok ayatnya buat dia. Lu yang dengar ini ayat buat lu. Di sini nggak ada sih yang seperti itu, di sana banyak. Amin. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, itu tujuannya firman untuk kita. Setelah kita renungkan, kita lakukan, bagilah kembali kepada orang lain, supaya orang lain pun diberkatin oleh firman itu. Amin saudaraku. Jadi poin yang pertama tadi apa? Supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan. Ya, apa contohnya yang hidup dalam persekutuan bersama Tuhan? Punya waktu pribadi untuk baca Alkitab. Aduh lebih opung kita ini apa? Opung ini neneknya. Nenek kita ini luar biasa. Sudah tua masih daya tangkapnya. Keberaniannya untuk menyampaikan sesuatu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat nenek kita.
ya kita mendengar firman Tuhan harus antusias. Jangan lemas loyo. Harus antusias lah. Yang ketiga, poin yang terakhir. Gak perlu lama-lama, yang penting nangkep dan dilakukan. Amin. Panjang-panjang juga gak dilakukan. Jadi singkat-singkat aja. Coba kita lihat ayat 31 dan ayat ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Poin yang ketiga, agar kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama, kita harus menghilangkan, membuang segala kepahitan yang ada dalam kehidupan kita. Tahu artinya kepahitan? Apa itu artinya? Dendam, apalagi? Kebencian, sakit hati, kecewa. Saudara, banyak yang membuat kita kecewa. Banyak yang membuat kita sakit hati. Bisa jadi orang tua kita. Bahkan masih dalam kandungan, kita bisa mengalami luka batin. Kenapa? Masih dalam kandungan, biasanya ini anak-anak muda yang belum nikah melakukan hubungan seks. Begitu mereka melakukan hubungan seks, yang aku hamil, hah? Gugurin aja. Dengan kita hanya berkata seperti itu sudah menolak cabang bayi, itu sudah membuat hati si bayi tadi itu terluka. Begitu dia dilahirkan nanti, ada pemberontakan dalam kehidupannya. Dia akan menjadi anak yang sulit untuk dibina. Dan itu kami alamin. Istri saya waktu punya anak satu, yang pertama Martin umur 1 tahun. Waktu dia periksa, waduh hamil lagi nih. Aduh repot banget sih. Kakaknya aja, abangnya aja baru 1 tahun. Kami belum bertobat pada saat itu. Istri saya belum bertobat, saya belum bertobat, belum mengerti. Aduh abangnya aja masih 1 tahun. Ini udah hamil lagi. Kayaknya masih baru nih. Coba minum Sprite supaya gugur. Iya kan? Cobalah. Nanas muda, cobalah. Ini kan banyak enggak? Tahu enggak saudara, waktu kita melakukan itu menimbulkan roh penolakan yang membuat dia sakit hati. Begitu dia bertumbuh, dilahirkan, dia akan menjadi anak pemberontak. Makanya jangan heran kalau di akhir zaman ini banyak anak-anak berontak terhadap orang tua. Kenapa? Tanpa kita sadarin, kita yang memberi bibit pemberontakan itu. Amin. Ada juga, karena apa? Karena bapaknya terlalu tinggi ketegasannya, rendah kelembutannya. Tahu itu tinggi ketegasan, rendah kelembutan? Seolah-olah dia aja yang paling hebat. Dia aja yang benar. Otoriter. Iya kan? Tapi ada lagi yang membuat kita kecewa sama orang tua kita. Terlalu tinggi kelembutannya. Ketegasannya rendah. Akibatnya menjadi anak apa? Anak gampangan. Manja. Udah salah dicerita di Alkitab, ada siapa itu yang seperti itu? Imam Eli. Anak-anaknya udah nggak benar melakukan sesuatu di tempat bait Allah. Imam Eli cuma berkata apa? Anak-anakku jangan gitu dong. Tahu nggak saudara? Apa akibat yang terjadi kepada Imam Eli dan anak-anaknya? Seluruh keluarganya putus. Tidak ada lagi generasi yang lain. Kenapa? Murka Allah turun atas Imam Eli beserta keluarganya. Karena dia tidak memarahin anak-anaknya atas perbuatannya. Tapi saudara, kita memarahi anak kita bukan karena benci. Karena kita sayang. Karena Tuhan juga berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Hajar itu jangan kita konotasinya seolah-olah Tuhan itu tukang hajar kasar gitu. Enggak. Artinya ada pendisiplinan yang kita berikan. Jadi kalau anak saya Martin dan Cynthia
Martin ngambil pisau dapur, Cynthia ngambil gunting, main pedang-pedangan. Lah saya kan sebagai orang tua kan takut anak saya terluka. Benar ya? Martin, Cynthia, lepaskan itu pisau dan gunting. Tapi asik papa. Lah, ya kita sebagai orang tua kan gak mungkin diam. Saya akan berusaha merebut itu. Setelah itu kamu berdiri di situ, angkat kakimu sebelah. Amin. Dan penjara salah satu adalah tempat mendisiplinkan orang. Sakit penyakit juga adalah salah satu tempat untuk mendisiplinkan orang. Makanya jangan banyak-banyak makan babi. Maksud saya kalau ada ajak-ajak. Soalnya kalau makan sendiri kan kalau makan sendiri kan nanti bisa bahaya. Amin. Banyak penyebab yang membuat kita sakit hati. Saya 2 tahun yang lalu di Medan di sekolah di SMP 29 Medan. Waktu saya tanya, siapa di sini yang mengalami sakit hati? Tunjuk tangan. Saya tunjuk tangan, waduh banyak banget. Saya suruh maju ke depan kan, kamu sini maju ke depan. Kenapa kamu sakit hati? Saya dikecewain Pak. Siapa yang ngecewain? Budi Pak. Ada orangnya di sini. Ada Pak. Panggil. Yang namanya Budi sini. Saya panggil, datang dia kan. Nah, maju saya doain. Saya damaikan. Setelah itu si Budi pergi ke sana, si cewek ini pergi ke sana. Siapa lagi sakit hati di sini? Saya Pak. Saya lihat lagi banyak sini. Kenapa kamu sakit hati? Kecewa Pak. Kenapa kamu kecewa? Sama siapa kamu kecewa? Budi Pak. Saya panggil lagi Budi sini. Kamu nakal banget, kamu banyak orang kecewa sama kamu. Saya damain lagi pergi. Siapa lagi yang kecewa? Ternyata si Budi semua. Ternyata bukan yang salah si Budi. Cewek-ceweknya suka sama si Budi, berebutan cowok. Karena Budinya ternyata ganteng. Jadi yang kalah-kalah saingan merasa kecewa gitu. Kok gua kalah gitu. Artinya saudaraku, banyak yang membuat kita sakit hati. Tahukah saudara apa akibatnya kalau kita sakit hati? Coba kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 2 Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga, sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh. Jadi kalau kita tidak mengampuni, yang untung siapa? Mau? Kalau iblis yang untung, kita jadi hamba siapa dong? Mau jadi hamba iblis apa hamba Tuhan? Saudara, waktu kita tidak mau mengampuni, kita akan menjadi hamba iblis. Contohnya simpel. Seorang istri yang suka dimarahin sama suaminya. Kalau suaminya udah pergi, waktu dimarahin dia diem aja. Waktu suaminya pergi, pelampiasannya kemana? Anak. Budi tuh lihat bapak lu tuh. Waktu ada bapaknya dia diem aja. Bapaknya pergi, tuh bapakmu tuh. Tanpa dia sadari, dia transfer kekecewaannya, dia transfer sakit hatinya kepada anak yang akibatnya anak tidak akan mungkin menghormati bapaknya. Yang untung siapa? Iblis. Benar nggak? Ada juga anak yang sakit hati sama bapaknya karena begini Alkitab katakan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapaknya ketangkap, masuk penjara. Lalu mamanya nelpon anaknya. Nak, papa ketangkap. Anaknya jawab, biarin aja. Hatinya udah tawar. Syukur dia ketangkap. Nak, papa masuk rumah sakit. Kasihan amat, biarin aja mah. Biar mampus kalian. Ya saya udah dengar yang begitu-gitu, saya udah dengar. Karena saya sering ke sekolah-sekolah, makanya saya terpanggil untuk sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Utara, Sumatera sana. Waktu saya tanya siapa di tempat ini yang sakit hati sama bapaknya, tunjuk tangan.
Dan 7 tangan 5 orang. Waktu saya suruh maju ke depan, 275 orang muridnya, 275 maju semua ke depan. Tadi saya senang cuma 5 orang kan. Waduh selamat. Singkat, cepat, tepat ya kan. 5 orang. Yang maju 275 kaget saya. Wah gimana doainnya? Saya cuma berdua. Begitu saya ada gurunya nih bisa nolongin doain. Saya lihat gurunya. Lah gurunya juga sama ngalamin kepahitan juga. Terpaksa doa global dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan. Amin. Kenapa kamu sakit hati sama papamu? Papa saya menceraikan mama. Papa saya mukul mama. Kenapa kamu sakit hati sama papamu? Papa saya suka bilang saya bego. Kenapa kamu sakit hati sama papamu sama mamamu? Karena papa suka membanding-bandingkan saya dengan kakak saya, dengan tetangga. Kamu nggak kayak anak tetangga. Dulu kau anak ketukar di rumah sakit kali ini ya. Kadang-kala tanpa kita sadari perkataan kita ini menyakitkan hati anak-anak kita. Jadi waktu saya doa pagi sama istri sama anak-anak sengaja saya siapkan pulpen. Tadi waktu saya dikasih pulpen saya kirain saya mau pengakuan tadi itu. Karena saya biasanya begitu. Ini juga mau hari Rabu besok saya mau bikin KKR di Medan. Saya udah bilang sama pendeta sana siapin pulpen, siapin kertas. Nanti saya akan kasih kepada semua jemaat ada bangsa 200-an orang, saya kasih supaya apa? Supaya mereka mencatat apa yang perlu dicatat, sama seperti yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Tolong tulis, kira-kira ada nggak sakit hati anak-anak papa sama papa? Kalau ada, di mana? Apakah perkataan, perbuatan, sikap saya? Tulis saja sayang. Saya suruh tulis sama anak saya yang perempuan nulis. Yang pertama, aku nggak suka papa ledekin aku gendut. Ternyata sakit hati dia, padahal aku ngeledek. Anak papa gendut, padahal kita maksudnya bercanda kan. Ternyata dia nggak suka dibilang gendut. Akhirnya semenjak itu saya nggak pernah bilang lagi gendut. Saya bilang, hai. Jadi bilangnya nggak cukup gitu. Hai, kamu nggak kurus loh. Nggak bilang gendut lagi, cuma bilang nggak kurus aja. Kadangkala perkataan kita tanpa kita sadari melukai pasangan kita. Kadangkala perkataan kita tanpa kita sadari melukai hati anak-anak kita. Yang untung siapa? Iblis. Maka dari itu saudara, banyak orang yang mengalami sakit hati, pelariannya kemana? Orang yang sakit hati biasanya pelariannya kemana? Coba, apa pelariannya biasanya? Ini pemicu. Pemicu tahu pemicu? Kalau saya lagi makan es ini, tiba-tiba gigi saya ngilu. Ya. Es itu adalah pemicu. Sebenarnya masalahnya di mana? Di es atau di gigi? Di gigi. Karena kemanapun kita pergi pasti ada ketemu es. Yang mau dibenarin harusnya gigi kita. Tapi yang sering terjadi kita nyalain es terus. Ini gara-gara dia nih. Gara-gara dia nih. Gigi kita yang dibenarin harusnya kita bersyukur ada es tadi pemicunya. Kita bersyukur ada pemicu yang membuat kita sadar. Jadi tujuan Tuhan memberi pemicu tadi supaya kita sadar kalau kita lagi terluka yang harus diobatin. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini seizin Tuhan. Kalau ada kata-kata yang sakit disampaikan suami kita, istri kita atau orang tua kita, itu artinya untuk melihat kedalaman hati kita, kira-kira hati kita ini rapuh apa tidak. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi baper. Tahu baper? Bukan lemper ya, baper. Beda itu. Apa itu? Iya, banyak orang begitu ada kata-kata yang menyakitkan dia baper. Bawa perasaan. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih indah supaya kita juga baper. Cuman beda bapernya. Bawa perubahan. Amin. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan kita, seharusnya kata-kata itu membuat ada perubahan dalam kehidupan kita. Oh ternyata
Kata-katanya membuat aku sakit. Oh, berarti ada luka. Itu artinya Tuhan lagi mengajarkan kita untuk kita belajar mengampunin. Supaya kita berubah secara permanen. Amin. Maka dari itu saudara terkasih, banyak pelarian orang. Orang yang terluka, orang yang mengalami kepahitan. Bahkan dia pergi ke pelayanan. Kemarin waktu saya sampaikan khotbah saya di gereja tentang pemulihan hati. Selesai saya khotbah, ada seorang ibu samperi saya. Benar Pak, sayalah salah satu orang yang melakukan pelayanan karena pelarian. Maksudnya gimana? Tadi kan Bapak bilang ada orang yang mengalami sakit hati, dia pergi ke pelayanan. Tujuannya apa? Supaya hilang. Pelarian bukan solusi. Makanya di dalam yayasan, saya juga ketua yayasan, Yayasan Kasih Immanuel Nyata. Pada saat saya membuat yayasan, banyak orang-orang yang masuk ke yayasan itu, saya lihat ini kok troublemaker semua, ini bermasalah semua. Dan nggak ada yang mau. Saya ajak untuk dilayani dulu supaya bisa melayanin, maunya melayanin doang. Wah ini mah bahaya nih, bisa pecah kapal ini. Karena belum mau dilayanin, tapi mau melayanin. Dia bawa hati lukanya, dia bawa problem masalahnya ke dalam pelayanan. Wah itu kacau itu. Pelayanan jadi tempat pelariannya. Bukan untuk solusi, mencari solusi. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya ya? Saudara, waktu kita dipulihkan, setelah kita hidup di dalam kebenaran, kita baru pergi ke pelayanan, kita akan jadi berkat. Tapi waktu kita belum dipulihkan, kita masih hidup di dalam sakit hati, kita masih hidup di dalam kekecewaan, kita melayanin, kita akan menjadi troublemaker tempat kita melayani. Makanya hati-hati, saya udah ngalamin itu. Yang ada, wah mana ngompor-ngomporin. Dia mah beda ya sama yang sana ya. Wah dia mah beda ya. Akan membanding-bandingkan. Pendeta ini beda nggak kayak pendeta sana. Waduh. Kenapa dia dulu waktu saya khotbah di daerah. Saya khotbah tentang pemulihan hati juga. Saya bilang begini. Banyak gereja yang dibangun karena sakit hati. Sakit hati sama gembalanya. Emang lu aja bisa buka gereja. Gue juga punya duit. Gue juga bisa menggembalakan. Dibukalah gereja. Mereknya gereja sakit hati. Ya kan? Jemaat yang datang, yang udah berantem di gereja sana, berantem gereja sana, terkumpul lah situ. Setelah saya sampaikan khotbah seminar di tempatnya dia, Bapak nyinggung-nyinggung saya Pak. Maksudnya Pak? Saya dulu begitu Pak. Saya sakit hati sama gembala saya. Saya pengusaha banyak duit. Saya juga buka gereja sendiri Pak. Yang datang bermasalah semua Pak. Capek saya dibuatnya. Tapi puji Tuhan Pak, walaupun tinggal sedikit jemaat saya, sekarang jemaatnya sudah dipulihkan karena saya sudah dipulihkan katanya. Amin. Jadi saudara dan saya, kita harus dipulihkan supaya kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kalau kita tidak dipulihkan, kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Maka dari itu Alkitab katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang di antara kamu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengampuni. Amin. Maka dari itu saudara terkasih, kesimpulan dalam khotbah yang saya sampaikan hari ini, supaya kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Yang pertama, apa tadi? Hidup dalam persekutuan bersama Allah. Yang kedua, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, membuang segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Karena biasanya orang yang sakit hati itu suka memfitnah orang. Itu suka memfitnah orang. Maka dari itu hari ini kita harus ambil keputusan. Kita harus buang segala sakit hati, kekecewaan yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita katakan melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Apakah hidup kami bersekutu kepadamu apa tidak? Engkau yang mengetahui kehidupan kami. Apakah kehidupan kami hidup di dalam ketaatan apa tidak? Engkau Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kami. Apakah hati kami terluka, tersakiti, atau hati kami sudah dipulihkan Tuhan? Hamba-Mu tidak mengerti dan tidak mengetahui hati saudara yang ada di tempat ini. Hanya Tuhan yang mengetahui hati setiap jemaat Tuhan. Hati hamba-Mu. Permohonan kami Bapa, pulihkan hati kami supaya hati kami bisa mencerminkan hati Kristus. Sehingga pelayanan kami berbuah yang lebat untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Pulihkan hati mereka. Hati yang terluka. Hati yang kecewa. Pulihkan hati setiap mereka. Kebenaran firman-Mu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan setiap kami. Maka dari itu Bapa, roh pemulihan tercurah di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit hati, bagi jemaat Tuhan yang mengalami kepahitan hari ini, ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan duduk. Terima kasih.
kasih hambanya, firman Tuhan luar biasa. Kita akan masuk dalam berita sepekan. Noel dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Dan kita akan pemuritan di hari Selasa akan dilayani oleh gembala dari JC3 Surabaya, Bapak Yonatan Ji. Mungkin Pak Gani kenal ya, Pak Yonatan Ji. Dan juga ibadah di Lapas Pemuda hari Rabu, jangan lupa nanti online karena belum bisa masuk ke sana. Kita akan dilayani oleh Ibu Sorta Tobing, Kadif Administrasi Kemenkumham DKI Jakarta. Dan juga untuk ibadah hari Minggu depan, jangan lupa kita akan berkumpul kembali di tempat ini. Lalu turut dukung doa juga untuk rumah singgah kita. Tanggal 24 kita akan mulai untuk charity-nya. Dan tanggal 21 sampai 23 untuk anggota yayasan dan pengurus kita akan adakan doa puasa tanggal 21, 22, dan 23. Silakan Ibu Ketua, disilakan waktu dan tempatnya. Shalom. Ya, terima kasih hambanya Pastor Gani Simanjuntak beserta Ibu. Terima kasih buat firman-Nya luar biasa. Ada yang masih kepahitan? Ya, yuk kita lepaskan kepahitan, kita lepaskan pengampunan, ya, karena nggak enak ya Pastor ya. Ya, kita mau melayani dengan hati, sukacita, damai sejahtera. Yuk, apalagi mau menjalankan visi amanat agung. Yakin masih kepahitan, ya. Oke, terima kasih buat untuk yang di Zoom online, teman-teman yang beribadah hari ini, dan juga yang sudah hadir onsite. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita angkat satu lagu dan Ibu nanti bisa doa syafaat. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah
yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah dari awal sampai akhir Tuhan. Semua ada dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga dapat melepaskan kepahitan Tuhan dalam hati kami. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Kau mau pakai kami di sini lebih dan lebih lagi Tuhan. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya kami yang hadir di sini, berkati kami Tuhan, berkati kami segala pekerjaan kami, usaha kami, biarlah semuanya kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki itu semua punya Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan kami mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak raja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan. Terus pada hari ini kami berdoa khususnya buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Pendeta Gani Simanjuntak beserta Ibu, berkati Tuhan keluarganya, berkati Tuhan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus memberkati pelayannya, berhikmat, marifat, pahayuan lebih lagi Kau pakai Tuhan. Terutama di dalam pelayanannya khusus untuk penjara dan juga sebagai gembala Tuhan, Kau memberkati dia Tuhan, Kau pakai dia Tuhan. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang terus datang kepada Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Iksan Palopo, Bu Mary Tuhan, sebagai gembala Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan. Berkati juga pelayanannya, berkati pelayanannya Tuhan. Biar Kau pakai Pastor Iksan lebih dan lebih lagi. Dan juga kami terus berdoa buat mitra-mitra daripada Yayasan Bethesda Ministry dan juga Sinode JKI Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami saling bermitra, kami saling bersinergi. Semua kami tidak ada yang lebih pintar. Biar kami mereka satu tubuh Kristus untuk melayani-Mu Tuhan. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Biar rendahkan hati kami, jauhkan kami daripada kesombongan, bahwa kami bukan siapa-siapa, bahwa kami bukan apa-apa, kami nothing Tuhan tanpa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bimbing kami Tuhan, biar kami roh kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami. Kami tahu Tuhan ada shalom buat bangsa kami Tuhan. Berkati Pak Presiden Jokowi Tuhan beserta jajarannya dari atas sampai bawah. Biar Tuhan mereka mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Biar berkati program-programnya ada Tuhan buat bangsa ini. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa khusus penginjil-penginjil yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan para penginjil Tuhan. Mereka ada di garis depan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka juga Kau pakai sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Beri juga roh kerendahan hati buat para penginjil Tuhan. Biar bahwa mereka beri roh keberanian. Kami semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat para pengurus Yayasan Bethesda Ministry. Kau pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar kami saling bergandingan tangan. Biar kami saling bersatu hati. Semua buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan.
Biar Tuhan kami yakin kami datang tidak sama dengan pada saat kami pulang. Biar kami Kau pakai Tuhan, biar menjadi pelaku pada firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami berbeda-beda mimbar Tuhan, tapi kami semua bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari hambanya. Bapak Gani, silakan. Mari jemaat-jemaat terkasih, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan hidupmu damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat yang di rumah. Ya, saat teduh sejenak. Son Martin, hambanya Pak Didi. Terima kasih Pak Sender, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nita, dan semuanya. Tuhan Yesus berkati. Tokar, Pak Esther, terima kasih. Sampai bertemu hari Selasa di pemuritan semuanya.